Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Galmi, NIM 2008-02-58, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Pemimpin ialah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan ialah perihal pemimpin dan atau cara memimpin. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan memegang peran yang sangat penting dalam manajemen dan merupakan inti dari manajemen. Baik, selanjutnya teori kepemimpinan, yaitu terbagi 4. Yang pertama, teori Greatman dan teori Big Bang. Yang kedua, teori sifat karakteristik atau kepribadian. Yang ketiga, teori perilaku atau style and behavior theories. Dan yang terakhir, teori kontingensi atau teori situasional. Yang pertama, teori Greatman dan teori Big Bang. Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir. Bennis dan Nanus pada tahun 1990 menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Ada istilah asa raja menjadi raja. Istilah ini artinya anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya. Big Bang Theory. Suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin, menginteraksikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain. Pengikut adalah orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Yang kedua, teori sifat karakteristik atau kepribadian. Trait theory. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Titik tolak teori. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian, baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, parangai atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Yang ketiga, teori perilaku. Style and behavior theory. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau instruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi. Yang terakhir, teori kontingensi atau teori situasional. Kontingensi teori. Resistensi atas teori kepemimpinan yang telah diuraikan sebelumnya memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Hal ini tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin dengan gaya kepemimpinan tunggal untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus berkembang atau jumlah anggotanya semakin besar. Respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda, diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Ialah pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan,
Selanjutnya, karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada bawahan. Struktur organisasi bersifat longgar, pemimpin bersifat pasif. Model kepemimpinan. Model kepemimpinan ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Ialah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Yang kedua, kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional, yaitu proses interaksi seseorang dengan orang lain dapat menciptakan hubungan solid yang menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi yang kemudian akan berdampak pada peningkatan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik pada pengikut maupun pemimpinnya. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi komunikasi dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Pemimpin memberikan wewenang untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian. Kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan terkoordinasi sehingga kemungkinan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.